Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan. Dan sepertinya ini juga pukulan telak kepada para pembenci Pak Jokowi, serta gerombolan teroris yang selalu memburu ijazah Pak Jokowi dan juga Mas Wapres Gibran. Di mana salah satu pengacara dari Roy Suryo yang bernama Ahmad Khozinuddin, pengacara kondang terkenal yang selalu teriak-teriak marah-marah, sekarang mengeluarkan sebuah statement yang sepertinya ini statement yang putus asa, orang yang mau menyerah tapi malu terhadap kata-kata perjuangan. Tapi ya mau gimana lagi, Ahmad Khozinuddin akhirnya mengakui kalau Pak Jokowi menang besar. Waduh. Apakah dia sudah akan memprediksi bahwa klien-kliennya ini akan masuk bui, teman-teman? Apakah dia sudah memprediksi bahwa teroris ini bakal masuk bui juga? Nanti kita simak videonya karena ini seru banget. Nah, selain itu, kita juga akan melihat sebuah tayangan di mana kuasa hukum dari Pak Jokowi, yakni Bapak Yakub Hasibuan, serta salah satu petinggi dari DPP PSI, yakni Ibu Grace Natali, memberikan sebuah pernyataan atau keterangan di depan rumah Pak Jokowi mengenai agenda ataupun isi bocoran-bocoran pertemuan Egy Sujana dan juga Pak Jokowi. Dan seperti apa langkah hukum yang akan diambil oleh tim kuasa hukum mengenai permintaan maaf dari Egy Sujana. Nah, terakhir kita akan menyaksikan seperti apa mahasiswa UGM lagi-lagi menggeruduk rumah Pak Jokowi. Dan kira-kira apa yang akan mereka katakan ya? Nah, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bagaimana orang yang dulu paling kenceng menyatakan ini A, B, C, kemudian tiba-tiba lumpuh, lari. Dan kalau konteksnya pertemuan di tempat netral sih masih oke. Ini ya istilahnya kayak, kalau istilah orang Jawa itu kutuk marani sunduk. Panas. Jadi kau ada ikan yang justru mendatangi untuk disate, begitu kira-kira begitu. Jadi konteksnya justru dalam konteks politik, insentif politik yang menang besar itu Joko Widodo. Sementara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kalah banyak. Namun yang ketiga, saya ingin fokus kepada apakah persoalan itu akan menghentikan? Tidak. Jadi kalau ada asumsi ketika Egy sudah damai, misalnya ya, Damai Hari Lubis juga benar-benar damai sesuai juga namanya begitu. Seolah-olah ini bisa membawa satu ikat rambutan dan seluruh buah rambutan itu akan bisa diangkat. Enggak, itu hanya satu atau dua biji rambutan dari seikat rambutan yang banyak yang nggak bisa diselesaikan hanya oleh Egy dan Damai Hari Lubis. Dan saya mau tegaskan, jangankan mereka, yang lainnya pun kalau mau dibelenggu nggak bisa, karena persoalan ijazah asli atau palsu, masalah ijazah saudara Joko Widodo adalah permasalahan seluruh rakyat. Nggak bisa ya mengkooptasi satu dua orang seolah ini selesai begitu. Tapi kami bisa membaca motifnya adalah memang saudara Joko Widodo itu sudah berat mau melanjutkan ini kasus dan perlu legitimasi untuk menghentikan. Kalau langsung cabut malu karena dulu dia yang lapor. Kau yang lapor, kau pula yang nyabut Joko Widodo, begitu kira-kira. Nah, makanya dia bisa membangun legitimasi. Dulu awal-awal minta mediasi, walaupun bukan Joko Widodo sendiri, tetapi eksplisit dikatakan oleh kuasa hukum Jokowi, saudara Joko Widodo saat mau melapor, dia juga sudah membuka suara. Apa mungkin nanti di tengah perjalanan dicabut? Nah, dan dijawab iya. Kayaknya udah agak stres Khozinuddin ya. Saya kira dalam konteks sebuah transaksi politik, ya kami sayangkan. Gitu. Sayangkannya begini. Saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu kalah banyak dan Jokowi menang banyak. Dia sudah masuk dalam perangkap bahwa seolah-olah sudah terjadi damai dan itu tentu akan mendapat menjadi insentif politik bagi saudara Jokowi. Bilang aja kau panik. Dia nggak akan selesai. Tapi kan itu menurut keyakinan mereka. Nah, itulah yang kita lihat itu bukan keyakinan mereka tapi penilaian publik. Kami menghargai sekaligus menghormati setiap keputusan yang telah ditempuh oleh pihak manapun. Bentar, sebelum kita lanjut. Kalian yang nonton video ini jangan salah fokus ya. Jangan salah fokus. Karena ini muka Khozinuddin terlalu zoom, teman-teman. Terlalu zoom. Jadi kalian jangan salah fokus ya. Masuk apa yang ditempuh oleh saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang telah berkunjung ke kediaman saudara Joko Widodo. Namun sekaligus kami tegaskan bahwa kami di tim advokasi kriminalisasi akademisi dan aktivis tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh keduanya, karena kami bukan tim advokasi yang menangani. Kami terpisah dan kami memiliki kebijakan tersendiri berkaitan dengan masalah kasus ijazah palsu ini. Bahkan pasca
ditunjukkannya dokumen ijazah pada proses gelar perkara khusus di Polda, klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan justru makin meyakini bahwa ijazah tersebut palsu begitu. Jadi tidak ada alasan bagi tim kami, yakni klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan sejumlah 5 orang yang kami tangani untuk meminta maaf, sehingga tidak ada relevansinya jika kemudian pertemuan itu dianggap bagian dari kebijakan tim kami. Dan kami tegaskan sekali lagi, tidak ada rencana dari kami untuk melakukan tindakan yang sama, karena hal yang demikian justru menurut kami seolah-olah melegitimasi bahwa ijazah tersebut sudah dinyatakan asli. Padahal sampai hari ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah tersebut asli, dan hari ini status ijazah tersebut sedang bermasalah dan sedang dalam proses untuk diuji di pengadilan. Karena itu kami tegaskan sekali lagi bahwa klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan tetap berkomitmen untuk berjuang dalam rangka membongkar kasus ijazah palsu ini sampai tuntas. Demikian. Bentar, Kosinudin. Bentar. Kau ini sebenarnya tim advokasinya siapa gitu? Karena Refli Harun mengatakan bahwa ya kau itu bukan bagian tim dari Refli Harun yang mengadvokasi, yang menjadi kuasa hukum atau penasihat hukum dari Roy Suryo, Rizmon Tifa atau teroris. Nah, kau ini kuasa hukum siapa? Apakah cuma Roy Suryo ataukah tersangka klaster pertama atau siapa nih Kosinudin? Perjelas juga status kau nih. Banyak banyak isu-isu di luar sana. Kalau kau itu kan ya sudah tidak menjadi pengacara atau kuasa hukum Tifa, kuasa hukum Rizmon, apalagi Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Kau ini pengacara siapa ini? Ahmad Kosinudin mana? Kemarin kau di TV mengatakan, Joko Widodo itu orang yang licik dan pengecut. Ya katakan 3 orang tidak akan dimaafkan, tapi yang lain dimaafkan. Nah, dia dengan apa? Apa maksudnya itu? Dengan tujuan bahwasanya klaster pertama, klaster kedua akan datang ke Solo, akan minta maaf Bapak Joko Widodo, minta maaf Bapak Joko Widodo, minta maaf. Tidak mungkin. Lihat pakai matamu. Lihat sendiri. Aku salah kau. Terlalu banyak blundermu. Makanya kok gak dipakai lagi sama si Rizmon sama si Tifa. Fakta banget itu. Aduh. Itu Egy Sujana, biar tahu kalian, selain minta maaf sama Bapak Joko Widodo, dia kasih buku. Dia ditandatangani sama dia. Luar biasa. Tapi bukan buku Jokowi White Paper ya. Itu bunuh diri namanya itu. Ya dibikin buku, dia bilang apa? Kita berharap supaya Bapak Joko Widodo menjadi orang yang CBM. Cerdas, berani, dan juga militan. Lihat dulu ini. CBM ya. Ini buku buat Pak Jokowi ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. CBM. Subhanallah. Terima kasih, Prof. Sungguh permintaan maaf yang sempurna. Iya. Dikasih buku itu supaya Bapak Joko Widodo next time ya kan, itu nggak lupa kalau ada yang minta maaf sama beliau. Cindera mata ya kan. Aduh. Salut kita melihat keberaniannya seorang Egy Sujana ini meninggalkan teman-temannya. Salut. Kurasa biar tahu kalian ini pertimbangannya bisa dikatakan pertimbangan yang betul-betul matang. Betul, udah matang. Matang tapi berat di hati. Tapi ya yang menjadi pertanyaan besarnya teman-temannya, lagi-lagi saya akan katakan di video ini, apakah Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan juga Ibu Eli Danetti sudah meminta restu dari Habib Rizik untuk menghadap Pak Jokowi? Karena kan ya kalau kita lihat hubungan Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Eli Danetti dengan Habib Rizik itu sangat dekat teman-teman. Mereka ini kan tergabung dalam komunitas atau organisasi atau apa gitu namanya, TPUA, yang secara notabene dan sejarah dibentuk oleh Habib Rizik. Dan kalau memang ya
Habib Rizik sudah memberikan restu kepada Egy Sujana untuk bertemu dengan Pak Jokowi, ya saya pikir ini sebuah langkah yang sangat baik buat persatuan bangsa kita, teman-teman. Sebelum ada tadi Bapak menceritakanlah kepada kami ceritanya dari awal seperti apa, dan yang Bapak juga sangat menghormati juga etikat baik dari dua tersangka tersebut, sehingga tentunya nanti akan kami lihatlah proses progresnya seperti apa ke depannya. Mas, mungkin boleh spill cerita dari Bapak sendiri seperti apa sih Mas saat pertemuan kemarin itu, karena kan memang tertutup ya? Ya, memang tertutup. Jadi mungkin detailnya mungkin kami sampaikan nanti lah ya detailnya. Tapi kira-kira memang ada dua tersangka tersebut memang hadir dan Bapak terima, dan acaranya memang sangat kekeluargaan katanya. Jadi mungkin karena memang ini prinsipal untuk prinsipal langsung, jadi mungkin pertemuan hati ke hati kali ya. Jadi cukup baik, secara umum cukup baik, tapi dari sisi hukumnya ya nanti kita lihat lah seperti apa. Ada permintaan maaf dari mereka nggak sih Mas ke Pak Jokowi? Salah satu. Itu salah satu agendanya. Tapi responnya Bapak mungkin? tentunya Pak Jokowi juga memaafkan ya, tentunya karena itu salah satu. Pak Jokowi agendanya. Tapi secara umum memaafkan. ya detailnya nantilah. Hujan deras loh. Waduh. Hujan deras, teman-teman. Dan Damai Rama juga terkait kasus ijazah Pak Jokowi kan ketemu ke sini, datang ke sini. Mungkin ada komentar sedikit? Ya, namanya kita kehidupan sesama ya namanya ada orang yang mau minta maaf tentu kita terima ya, masa nggak terima. Tapi kalau ada pelanggaran hukum saya pikir itu masalah yang tetap harus diperhatikan. Kasus ijazah itu Harus dong, supaya ada, bukan soal Pak Jokowi saja ya, tapi agar orang tuh tidak, kita tuh punya kebebasan untuk berpendapat, betul itu, tapi kebebasan kita bukan tanpa batas. Kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain, dan itu harus dijamin di dalam negara ini. Kalau enggak, orang akan seenak-enaknya mencederai kebebasan orang lain. tapi tetap menuntut adanya hukum nggak? Proses hukum yang sudah berjalan kan, ya kita hormati prosesnya sudah berjalan, agar ada kepastian ya, bukan untuk Pak Jokowi saja, tapi untuk seluruh orang di Indonesia, agar tidak dengan semena-mena bisa dicederai. Dengan Mas siapa? Saya Mas Zaid. Zaid? Iya, di UGM. Fakultas? Teknik. Teknik? Geologi. Oke, sudah ketemu Pak Jokowi? Sudah, sampun. Bagaimana perasaannya? Wah, seneng banget sih Mas. Apalagi kan beliau merupakan salah satu tokoh presiden Indonesia yang ke-7. Bisa ketemu, akhirnya bisa ketemu beliau. Ya senang bisa, kan biasanya ngeliat di TV kan, tapi sekarang alhamdulillah bisa ngeliat dengan mata saya sendiri langsung. Oke. Satu alasan kenapa rela datang ke sini, kenapa ini? Ya beliau juga merupakan salah satu tokoh presiden Indonesia yang ke-7. Nah, saya kagum dengan beliau bisa memimpin 2 periode bangsa Indonesia. Makanya saya Apalagi sama-sama UGM ya? ya sama-sama Mahasiswa UGM bangga atau enggak? Bangga dong, keren banget anak muda ini ya. Gibran itu sebetulnya ya, itu mimpi basahnya politisi. Gibran itu batuk aja jadi berita. Politisi itu kan butuh diperhatikan. Kalau istilah yang sering digunakan sama politisi itu, gue butuh banget nih tetap ada di udara ya, tetap menjadi pembicaraan publik gitu ya. Ini Gibran nggak ngapa-ngapain aja jadi berita. Gitu loh. Sementara itu ada mungkin politisi lain yang bersusah payah melakukan kegiatan placement, mungkin bisa jadi placement ke media gitu ya. Nggak jadi apa-apa. Ini Gibran ini mimpinya politisi gitu. Saya justru ngelihat ya, dari sekali lagi ya, dari sisi optimis saya, dan juga mungkin karena saya kenal lah ya dengan beliau gitu. Justru dia berusaha untuk membatasi itu. Dia sedang mencoba untuk mengubur Gibran sebagai entitas politik. Oh iya? Ya, dengan tidak banyak bicara. Coba riset lagi ya, Mas Gibran ketika jadi wali kota dan ketika sekarang itu jauh berbeda loh. Gibran itu jago banget sosial media, jangan salah. Saya pernah bikin penelitian tentang sosmednya Gibran dan sudah masuk ke jurnal internasional. Hasil waktu itu penelitiannya terhadap media sosial waktu zaman masih jadi wali kota? Saat kampanye. Oh, saat kampanye. Apa hasil penelitiannya kan? Gibran itu ya mulai aktif menggunakan sosial media itu saat kampanye. Sebelum jadi kampanye, sebelum masuk ke kampanye, waktu di wali kota, dia hanya pakai sosmed pribadinya itu ya, itu like occasionally.
kayak seminggu sekali, Sesekali aja sebulan ya. sekali posting gitu. Memang sekali posting lucu-lucu biasanya gitu kan. Seperti pasarnya sosial media kan, butuh yang lucu-lucu gitu. Tapi ketika kampanye dia pakai dan itu nge-boost ya, ada booster yang luar biasa pada entitas Prabowo Gibran, ya sosial medianya Mas Gibran itu. Dan itu secara organik, Kang? Organik karena kalau tidak otentik tidak akan setinggi itu ya, tidak akan ada mesin yang bisa melakukan engagement sampai setinggi yang Gibran punya gitu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang penjelasan Ahmad Khozinuddin, pengacara kondang terkenal naik daun? Dan juga mungkin ya Khozinuddin nggak perlu minta maaf lah kepada Pak Jokowi, tapi Khozinuddin harus berterima kasih kepada Pak Jokowi karena kasus ijazah Pak Jokowi yang membuat nama dia melejit, diundang TV sana, TV sini, TV situ, podcast sana, podcast sini, podcast situ. Waduh, nama dia terkenal lah pokoknya teman-teman. Karena ya bisa kita lihat siapa yang paling vokal kemarin ya Khozinuddin, yang selalu membuat statement tanpa sepengetahuan Roy Suryo kayaknya, yang membuat sebuah statement yang sedikit kontroversi. Ya ini bisa kita dengarkan dari pengakuan Refli Harun. Kalau ada pengacara yang ketika mengeluarkan statement dia tidak konsultasi dulu dengan klien-kliennya. Waduh. Makanya dari itu mungkin dia tidak dipakai dalam tim Refli Harun yang menangani kasus RRT atau teroris Tiva Roy Rismond. Nah itulah mungkin karena ya dia kemarin menendang Egy Sujana, menendang Tiva, menendang Rismond. Nah sekarang dia lagi ditendang nih sama yang lain. Jadi hubungan kelompok ini memang sedang carut marut teman-teman. Tidak jelas. Dia ngaku tim advokasi dalam kasus ijazah palsu, tapi ya faktanya dia bukan pengacara teroris. Ya kita nggak tahu nih dia pengacara siapa sebenarnya. Dan dia jadi kliennya siapa? Nah ini masih menjadi pertanyaan besar. Dan mengenai ijazah Pak Jokowi, mengenai ijazah Mas Wapres Gibran, ya lagi-lagi kita katakan ini adalah sebuah gerakan untuk mendowngrade Mas Wapres Gibran. Ya kita bisa dengarkan tadi penjelasan dari Mas Prabu. Kalau banyak yang cemburu dengan Mas Wapres Gibran, ada tokoh-tokoh tertentu yang cemburu melihat nama Gibran dibicarakan terus, melihat nama Pak Jokowi dibicarakan terus. Jadi ya ada yang meradang gitu. Ya mungkin dia pikir, wah kok dia dibicarakan terus ya, kok saya enggak ya. Nah itu makanya teman-teman, mungkin awal mulanya mereka hanya ingin mendowngrade Mas Wapres Gibran dan juga Pak Jokowi melalui kasus ijazah. Tapi sayangnya malah bukan turun namanya, makin naik nama Pak Jokowi dan juga Mas Wapres Gibran, tiap hari dibicarakan dan di mana-mana. Inilah mungkin yang bikin mereka meradang teman-teman. Dan mengenai permintaan maaf Egy Sujana, ya tentu ini sebagai manusia sangat luar biasa ya. Beliau kesatria lah, sangat-sangat kesatria, dan kita hargai upaya beliau. Nanti kita lihat seperti apa gerakan-gerakan dari teroris, dari Egy Sujana, dari Ahmad Khozinuddin. Ya seperti apa strategi-strategi, karena mereka ini seperti segitiga bermuda teman-teman. RRT bersama RH, Refli Harun, ada Khozinuddin, ada Egy Sujana. Jadi trisula nih. Waduh. Tapi yang satunya udah patah ya kan, sudah merapat ke Pak Jokowi. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.